Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya di Lambung Sehat. Bagaimana hari ini rekan-rekan semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam masa pemulihan yang makin hari makin membaik. Nah, di video kali ini saya akan memotivasi teman-teman sekaligus menemani teman-teman semua dalam menjalani 3P dan setidaknya membuat hati teman-teman itu merasa baikan ya, dan tidak perlu ada yang harus dikhawatirkan dari asam lambung ini teman-teman, apalagi yang mempunyai asam lambung dispepsia organik tentunya ya, yang dimana kita semua tuh yang punya dispepsia organik tuh wajib banget butuh bantuan menurut saya ya, dari segi fisik, dari segi mental. Itu benar-benar harus disupport teman-teman. Nah, kembali lagi di video saya teman-teman. Saya hari ini akan bercerita bagaimana apa yang saya rasakan ketika saya akan pulih, saya akan sembuh teman-teman, dari terbebasnya anxiety, dari terbebasnya rasa perih di fisik saya, di ulu hati terutama ya, atau di lambung bagian sebelah kiri. Teman-teman, oh iya, sekedar mengingatkan ya, saya ini bukan dokter teman-teman. Saya ini bukan ahli penyakit lambung, tapi saya ini hanya ingin menemani atau sekaligus memotivasi rekan-rekan semua agar selalu berpikir happy ya teman-teman, agar selalu berpikir luas. Jangan sampai teman-teman selalu merasa sedih ketika teman-teman menjalani pemulihan di asam lambung dispepsia organik. Nah, apa sih teman-teman, apa yang saya rasakan ketika saya benar-benar mau pulih? Yang pertama teman-teman, yang saya rasakan itu, saya merasa perut saya itu begah tapi bisa buang angin. Jadi gampang buang angin. Dulu kan ketika lambung saya itu lagi parah-parahnya ya teman-teman, saya tuh benar-benar gak bisa buang angin. Udah begah, udah perih, udah rasa ganjal di perut, udah di ulu hati sakit tuh kalau dipegang. Terus gak bisa kentut, terus gak bisa sendawa, pokoknya gak bisa, saya gak bisa ngapa-ngapain. Terus lapar juga gak kerasa, ketika mau makan juga harus saya paksa, walaupun kondisi perut itu tidak lapar dan tidak merasa kenyang. Nah, yang pertama dan utama itu yang saya rasakan ya, pertama banget yang saya rasakan tuh, kita bisa kentut. Jadi setiap pagi, setiap bangun tidur itu nggak tahu kenapa kita tuh kayak bisa kentut, walaupun memang si anginnya tuh nggak keluar semua, tapi bisa kentut minimal. Nah, itu berarti teman-teman kayak mau pulih. Terus yang kedua ya teman-teman, nggak tahu kenapa perut kita kalau sedikit-sedikit itu kayak merasakan mules. Kan dulu ketika saya tuh belum masa pemulihan, saya tuh nggak bisa ngerasain mules teman-teman. Bahkan saya buang air besar pun 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu saya, benar asli 2 minggu sekali. Saya susah banget buang air besar teman-teman. Nah, tapi entah kenapa ketika saya mau pulih itu saya bisa kentut, walaupun setidaknya anginnya nggak keluar semua gitu teman-teman, dan masih ngerasain perih. Tapi saya bisa kentut. Terus saya itu bisa kentut, terus bisa buang air besar, jadi kayak mules gitu perutnya, bisa ngerasain mules ya. Walaupun memang intensitas kita buang air besarnya tuh 3 hari dulu, 4 hari dulu, nanti lama-lama 2 hari teman-teman, nanti ke 3 hari, nanti ke 4 hari lagi gitu, enggak 2 minggu sekali. Jadi kita merasakan mules teman-teman, jadi nggak dipaksa mulesnya ya, mules beneran teman-teman. Nah, itu berarti teman-teman mau pulih. Terus yang ketiga, saya itu mudah lapar. Nggak tahu kenapa mudah lapar. Jadi ketika saya tuh kan intensitasnya kan 5 kali ya makannya ya, jam 7, jam 9, jam 1, jam 4, jam 7 malam atau jam setengah 8. Nah, nggak tahu kenapa teman-teman, pas sela-sela itu saya tuh beneran lapar teman-teman. Walaupun perutnya perih gitu, tapi saya lapar. Tapi perih tapi lapar. Jadi jadi fair gitu, perutnya ada perihnya ada laparnya gitu. Kan dulu mah perih aja, jadi laparnya nggak ada gitu. Terus ketika sesudah makan, kan makannya porsi kecil ya teman-teman. Nah, setelah itu saya merasa kenyang teman-teman. Saya tuh sendawa kenyang, bukan sendawa angin gitu, jadi sendawa kenyang. Terus udah gitu gampang mudah lapar teman-teman. Baru aja makan 1 jam yang lalu, terus saya pengen makan lagi, karena memang perut kita tuh kayak udah mulai membaik ya, karena kan saya porsi makannya sedikit. Jadi kayaknya itu perut sudah mulai mencerna, makanya saya mudah lapar, karena kan porsinya sedikit gitu ya. Jadi kayak mulai mau sembuh gitu teman-teman.
Terus intensitas di keperihan perut kita, kan kita ada rasa ganjel, rasa perih ya, rasa sakit di ulu hati. Nah itu lama-lama tuh makin gini, makin hilang, makin bukan makin hilang sih, nggak bisa hilang, nggak bisa. Jadi kayak makin menurun, intensitas perihnya makin menurun. Jadi perihnya tuh makin turun, makin turun, makin turun. Kan dulu ketika saya tuh lagi parah-parahnya, boro-boro saya bisa ngomong kayak gini teman-teman, satu kalimat aja kayaknya ngap gitu, kayak berasa keliling 2 kali lapangan gitu teman-teman. Makanya ketika ada teman saya yang ngobrol sama saya nggak mau nanggepin teman-teman, karena saya risih ya. Yang punya asam lambung pasti risih ngedenger orang ngobrol, apalagi sampai ditanya ya teman-teman. Misalkan saya ditanya gitu, saya boro-boro mau jawab, cuman ngangguk kepala doang gitu. Karena memang susah banget teman-teman, susah banget, karena ketika kita jawab tuh ngap, rasanya tuh ngap, panas, terus kayak berasa kita tuh keliling 2 kali lapangan nih teman-teman ya. Makanya saya nggak pernah jawab tuh, jarang. Jadi jutek, bukan jutek, jadi kayak apa ya, saya tuh nggak bisa jawab satu kalimat. Kalau satu kalimat tuh saya ngos-ngosan teman-teman. Nah itu dulu, tapi kan sekarang saya bisa seperti biasa teman-teman, apalagi saya bisa cerita ya di sini. Nah seperti itu, walaupun memang kondisi perihnya intensitasnya masih ada gitu, sedikit sedikit gitu, sedikit hilang, sedikit hilang, sedikit hilang, nanti lama-lama mungkin akan hilang. Jadi prosesnya itu ya cukup panjang ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus menjaga 3P-nya, jangan sampai lengah. Teman-teman jangan mudah bertanya kayak gini, kapan saya sembuh, ya bukan seperti itu teman-teman, tapi eh, prosesnya itu teman-teman yang teman-teman harus benar-benar diperhatikan prosesnya, bukan kapan sembuh gitu, bukan. Ikhlas teman-teman ya, sabar. Bukan berarti saya juga kayak nggak pernah ngerasain aja gitu. Saya juga sama teman-teman, saya juga seperti itu dulu. Ketika saya tuh asam lambungnya lagi parah-parahnya tuh, saya sampai nangis teman-teman, sampai saya tuh nangis di depan dokter. Saya tuh kayak gak tahu malu aja gitu, karena saya pengen sembuh gitu teman-teman. Minimal saya bisa makan teman-teman gitu, minimal saya bisa ngerasain yang namanya kenyang dan gak perih. Saya sampai cerita, saya kalau kelayangan saya masih bisa tahan teman-teman, pusing saya masih bisa tahan, tapi kalau perihnya di lambung itu saya benar-benar saya nggak bisa tahan, sampai saya tuh nangis teman-teman sejadi-jadinya ya, karena saya pengen perut tuh saya membaik gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan saya menjaga 3P, terus intensitasnya ditambah, makan porsi kecil tapi sering, tuh jam harus tepat ya, jam 7, jam 9, jam 1, jam 4, jam 7, terus aja seperti itu teman-teman. Walaupun catatannya, walaupun ketika kita makan kondisinya tuh masih perih, itu harus dipaksa teman-teman. Terus kita nggak merasakan kenyang, walaupun kita nggak merasakan lapar, itu harus dipaksa makan. Nah porsinya dikit ya teman-teman, itu hanya 1 centong nasi, seperti itu teman-teman. Terus jangan lupa airnya, air hangat. Nah teman-teman, iya saya lupa, saya selalu sedia obat ini teman-teman. Ini minyak oles ya. Jadi ketika saya tuh perihnya perih banget, luar biasa itu perihnya, perih banget, atau saya nggak bisa tidur, atau malam-malam ya terutama, atau saya kalau kena dingin tuh kan perih ya. Saya tuh diolesin ini teman-teman, minyak angin. Jadi saya tuh minimal tuh saya bisa sendawa gitu, minimal saya tuh bisa kentut gitu, minimal pusing saya tuh hilang teman-teman ya, seperti itu. Jadi dibarengin saya makan nasi dulu, makan nasi hangat, air putih hangat, saya baru minum obat. Nah minum obatnya kapan? Minum obatnya ketika kita merasa sedang 3 kali lipat nggak baik-baik aja ya. Tapi kalau masih kita bisa, oh ini mah emang kayak gini, rasa ganjel atau rasa kayak ada yang luka ya, karena kan kalau dispepsia organik kita tiap hari tuh perut bagian belah kiri kita kayak ngerasain gak sih ada yang kayak luka gitu, kayak yang ganjel aja kayak luka gitu kan, beda ya. Kalau kena polisi tidur tuh, kalau di jalan, atau karena lubang tuh di jalan tuh, kita tuh kerasa teman-teman, kita jalan aja kerasa kan, kita duduk aja kerasa tuh, kita segala posisi tuh salah aja ya gitu. Tapi beda ya ketika kita tuh udah perih, udah ada rasa ganjel, udah panas di perut, engap. Nah itu teman-teman ya. Jadi teman-teman udah aja olesin ini minyak angin, terus teman-teman makan dulu, makan nasi hangat ya teman-teman. Di barangnya tuh air putih, minum dulu tuh, minum air putih yang banyak, tapi jangan sampai kembung juga ya teman-teman. Minum air putih hangat pelan-pelan, baru teman-teman minum obat. Terus diolesin langsung ini teman-teman, minyak angin ya teman-teman, langsung diolesin itu, jangan ditidurin ya terusnya teman-teman. Teman-teman langsung jalan kecil teman-teman, atau duduknya tegap ya, seperti itu ya. Untuk yang punya asam lambung dispepsia organik yang masih perih banget ya teman-teman, soalnya saya tahu teman-teman, saya ngebayangin tuh perihnya, ya Allah yuk ya, luar biasa luar biasa.
Untuk teman-teman, saya hanya bisa menyemangati ya, tidak akan terjadi apa-apa selama teman-teman tuh mau nurut 3P teman-teman. 3P-nya tuh benar-benar harus harus benar-benar terjaga teman-teman ya, gitu. Pokoknya jangan pernah bilang gini, kok lama ya sembuhnya ya. Saya ingatkan lagi, emang lama teman-teman. Intensitas kesembuhan itu memang lama teman-teman, jadi kita perlu kesabaran. Nanti juga teman-teman akan merasakan gini, kok perihnya rada-rada menghilang ya, sedikit 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 gitu. Nah itu berarti mau pulih ya teman-teman ya, seperti itu. Untuk yang masih kelayangan atau pusing-pusing di kepala, ini ya teman-teman, jalan-jalan kecil kalau sore tuh, terus kalau pagi-pagi teman-teman tuh berjemur teman-teman ya, supaya teman-teman tuh nggak kelayangan banget, nggak pusing-pusing banget, supaya tuh badannya tuh kayak nggak kaku-kaku banget atau nggak lemes-lemes banget. Jangan lupa selalu sarapan teman tuh nomor satu ya teman-teman, walaupun teman-teman kondisinya kok perih ya, perutnya tuh kayak ada yang ganjel atau kayak ada yang luka, pokoknya kayak ngerasa ada yang luka aja, tetap ya teman-teman tuh berjemur, terusnya minum air hangat dan selalu olesin ini teman-teman. Percaya nggak percaya ya, itu bakal kayak bikin nyaman aja gitu teman-teman. Dicoba aja ya teman-teman ya, siapa tahu gitu dengan saya bercerita seperti ini, waktu saya dulu tuh lagi parah-parahnya, teman-teman juga apa ya, bisa pulih seperti saya dengan mengikuti metode saya. Siapa tahu teman-teman, mudah-mudahan aja ya, gitu. Tetap semangat. Terus kalau ada yang mau nanya ya silahkan komentar ya teman-teman, insya Allah saya jawab kalau saya masih bisa menjawab, atau seputaran apa yang saya rasakan ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya ya teman-teman, agar saya tuh semakin semangat dan semakin apa ya, semakin tahu gitu. Jadi saya nggak kebingungan bahas apa lagi ya gitu ya teman-teman. Soalnya kan saya lupa apa yang saya rasakan ya. Tapi saya nggak lupa kalau yang masalah perih di perut tuh, saya nggak lupa karena itu sangat luar biasa. Ya dah gitu aja ya teman-teman, semangat.